Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, hari ini kita akan membicarakan tentang kepemimpinan pemimpin yang berkaitan, yang amanah yang memperhatikan rakyatnya. Kita harus bedakan dulu. Ada pemimpin yang menjabat, ada hanya pejabat yang tidak punya watak sebagai pemimpin. Pemimpin yang benar-benar pemimpin itu pasti dia mendahulukan kepentingan umum, kepentingan rakyatnya. Apalagi dalam sebuah sistem demokrasi, pemimpin itu kan dipilih. Demokrasi itu bisa baik, bisa mencapai sasarannya, tujuannya, kalau demokrasi itu tidak berhenti pada demokrasi prosedural, seremoni, tetapi ada substansinya. Apakah tujuan demokrasi itu? Demokrasi itu adalah untuk membela rakyat, kesejahteraan rakyat. Di sinilah pemimpin itu dipentingkan. Pemimpin yang benar itu adalah orang dia dipercaya oleh rakyatnya, dan kepercayaan rakyat itu bukan karena dia menipu, bukan karena dia memanipulasi dalam pemilu, ya, tetapi memang dia mencintai rakyatnya. Rakyat juga mencintai dia. Itu tidak mudah ya kita dapatkan di muka bumi ini. Pemimpin yang baik itu pasti dirindukan ya, oleh semua orang, oleh semua unit sosial, oleh siapa saja. Dan pemimpin yang benar atau yang amanah itu kalau sudah meninggal orang pasti ingat. Tapi kalau pemimpin yang hanya sebagai pejabat tapi dia tidak amanah, itu biasanya kalau sudah mati orang tidak kenal lagi pada dia, dan bahkan orang bisa menyumpahi dia. Oleh sebab itu pemimpin ini sangat penting ya menyadari tugasnya, yaitu kalau pemimpin negara umpamanya itu dia harus menjadi negarawan. Jangan hanya berhenti sebagai politisi. Apa bedanya antara negarawan dan politisi? Negarawan itu orang yang berpikir jauh ke depan, memikirkan bangsanya mungkin ribuan tahun yang akan datang. Tetapi politisi itu lebih tertarik kepada pemilihan umum, pilkada, ya, yang jangka-jangka pendek. Dan bahkan banyak juga politisi itu yang saya katakan politisi rabun ayam, yang nampak dekat-dekat aja, yang jauh tidak kelihatan. Oleh sebab itu untuk Indonesia ke depan ya, kita memerlukan banyak negarawan pada tingkat atas, presiden, wakil presiden, menteri, sampai ke bawah ya. Ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, camat, dan seterusnya itu. Dan itu yang kurang di Indonesia sekarang. Dan karena kita kurang jumlah negarawan itu, amanah juga kurang dijaga. Amanah itu artinya apa? Kepercayaan. Trust ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut trust, itu mahal sekali harganya. Kalau orang sudah percaya kepada seorang pemimpin, dan pemimpin itu memang betul-betul baik gitu ya, bukan karena diselimuti, bukan karena ditutup-tutupi, tapi orang baik, itu pasti ya kepemimpinan itu akan didengar, kepemimpinnya akan dipatuhi oleh rakyatnya. Dan pemimpin itu harus berpikir jangan terus-menerus berada di puncak. Kalau sudah di puncak, tidak ada jalan lain kecuali turun ya. Pemimpin jangan berharap akan terus-menerus ya, katakan presiden, bupati ya, jangan terus-menerus itu. So kita harus ada pergantian generasi, pergantian kepemimpinan, dan pergantian itu adalah sesuatu yang alami, adalah sesuatu yang memang itu harus begitu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat dipercaya, dan kepercayaan itu pasti akan membuahkan perbaikan, kemajuan bagi suatu masyarakat, bagi suatu bangsa, bagi suatu negara. Pemimpin sekali lagi memang bisa juga dipelajari, bisa juga dibentuk. Karena orang itu sebenarnya bukan karena keturunannya, tapi lingkunganlah yang membentuk orang itu. Ini pemimpin itu juga bisa dibentuk oleh lingkungan. Nah, sekarang kadang-kadang kita sulitnya kalau pemimpin rusak, orang mengatakan rakyat yang rusak. Sungguh sulit kita apakan itu ya. Karena pemimpin adalah hasil dari rakyat gitu. Tapi menurut saya tidak begitu itu. Pemimpin itu harus dahulu lebih harus lebih bijak ya, lebih mampu memandang ke depan,
untuk membawa rakyatnya kepada tujuan yang ditetapkan oleh konstitusi, oleh undang-undang dasar suatu negara. Sekali lagi, pemimpin wajib amanah. Kalau tidak amanah, pemimpin itu pasti akan ditinggalkan oleh rakyatnya. Dan pemimpin yang tidak amanah pasti akan menimbulkan malapetaka, pasti akan menimbulkan kerusakan bagi bangsa, bagi rakyat, bagi negara yang dia pimpin. Oleh sebab itu, sekali lagi, marilah kita belajar menjadi negarawan. Jangan hanya berhenti pada posisi politisi yang hanya memikirkan pemilu, pilkada, atau mempermainkan APBN, APBD dan segala macam. Tapi pemimpin sejati adalah orang yang mau mengabdi, berdedikasi untuk kepentingan yang lebih mulia, itu kepentingan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.